ada berapa jenis sapi yang ada di dalam peternakan ini dan apa saja jenisnya, Pak? Untuk jenis sapi yang ada di sini, satu, kita di sini ada sapi simental. Kedua, kita punya sapi limosin. Tiga, kita punya sapi perah. Dan yang terbaru kita punya peranakan sapi Belgian Blue. Jadi kita punya 4 jenis sapi di sini. Bisakah Bapak menjelaskan ciri-ciri setiap jenisnya, Pak? Nah, ini kita bisa kita lihat. Kalau sapi simental itu yang seperti ini, ditandai dengan kepala warna putih. Kalau untuk sapi limosin, ini jenis sapi limosin, warnanya merah, semuanya full merah, badannya panjang, dia tidak berbunuk. Itu jenis sapi limosin. Kalau sapi simental tadi ditandai dengan kepala ada warna putihnya. Tuh. Terus satu lagi kita juga punya sapi PO, sapi peranakan Ongol. Sapi itu asli sapi Jawa. Nanti kita bisa lihat di sebelah sana sapi PO. Nanti kita sambil jalan kita lihat sapi jenis peranakan Belgian Blue. Nah, ini untuk kandang bedet. Ini bedet sapi perah hitam putih. Ini bedet sapi PO. Sapi PO ini sapi asli Jawa, warnanya putih, ada punyanya. Nah, kalau sebelah sini ini bedet dari sapi simental dan sapi limosin. Jadi kalau sapi simental itu yang kepalanya ada putihnya, kalau yang limosin itu full merah. Kalau yang ini sapi jenis PO, ini kebetulan sapinya istimewa. Dia kemarin sapi ini melahirkan dengan cara sesar. Nah, kalau yang ini sapi jenis limosin, dia pejantan limosin asli anakan sini. Ini baru umur 2 tahun. Nah, kalau ini adalah bedet yang satu itu peranakan dari Belgian Blue. Jadi sapi jenis Belgian Blue ini merupakan salah satu sapi jenis baru yang masuk ke Indonesia dengan ciri khas double muscle. Jadi sapi adirai. Nah, ini sapi peranakan Belgian Blue hasil inseminasi buatan, jenis kelamin betina, umur 4 bulan. Yang kandang sebelah sini adalah jenis sapi simental. Untuk memilih sapi potong yang berkualitas, yang pertama tentunya harus sehat. Untuk mengetahui dia sehat atau tidak, itu bisa kita lihat dari yang pertama, cara berdirinya. Cara berdirinya dia harus berdiri dengan tumpuan kaki yang kokoh, kukunya tidak pincang, tidak ada cacat pada kukunya. Terus kita lihat juga, kita perhatikan juga cara berjalannya tidak menunjukkan tanda-tanda pincang. Itu. Yang kedua kita perhatikan dari bentuk bulunya. Bulunya harus halus mengkilat, karena salah satu tanda dari ternak itu ada indikasi sakit itu tercermin dari warna bulunya. Biasanya bulunya kusam, itu menandakan sapi tersebut itu cacingan. Terus kita juga lihat pada matanya bersih, tidak ada korengan istilahnya pada sekitar mata. Terus hidungnya juga, mulutnya juga, apalagi pada saat ini musim PMK ya, kita harus pastikan bahwasanya sapi-sapi tersebut tidak ada indikasi penyakit-penyakit menular tertentu. Untuk kelebihan sapi-sapi yang ada di sini secara genetik, dia itu sudah hasil dari seleksi. Jadi tetuanya atau indukannya itu jelas, pedigrinya jelas. Ini anakan dari mana itu jelas. Jadi salah satu kelebihan sapi yang ada di sini, recordingnya jelas. Terus yang kedua,
insya Allah dengan program kesehatan yang kita lakukan secara rutin, penyakit-penyakit menular itu insya Allah tidak ditemukan di sini. Terus kalau bicara kelemahan, ya saya rasa sepanjang pemeliharaannya sesuai dengan SOP yang ada, insya Allah pertumbuhan sapinya akan sesuai dengan yang dikehendaki. Yang penting pakannya bagus, pemberian obat cacingnya sesuai, suplemen mineralnya sesuai standar, insya Allah akan sesuai dengan harapan. Jenis pakan yang diberikan ada dua jenis. Yang pertama, pakanan utamanya tetap hijauan. Yang kedua itu konsentrat. Dan konsentrat yang kita pakai adalah konsentrat pabrikan. Untuk pakan konsentrat kebetulan kita pakai pakan pabrikan jadi tidak mencampur sendiri untuk di peternakan kami. Nah, tadi untuk rumputnya kita menggunakan beberapa jenis rumput unggul di sini. Selain rumput gajah, kita juga punya odot, kita juga punya gama umami, kita punya rumput Zanzibar, kita punya red napir, dan juga kita menanam sorghum. Kita melakukan pemberian pakan untuk konsentrat, kita berikan 1 kali pada sapi dewasa. Kalau untuk pedet kita lakukan 2 kali pemberian. Untuk rumput kita memberikannya 2 kali pada sapi dewasa dan 2 kali pada pedet. Untuk pakan itu untuk hijauan cukup. Jadi kita punya hijauan dengan luas lahan kurang lebih 3,5 hektar. Kita tanami dengan beberapa jenis hijauan. Dan itu cukup untuk menghidupi sebanyak 60 ekor sapi yang ada di peternakan ini. Untuk listrik, air itu tidak jadi masalah. Untuk sapi-sapi yang ada di sini kita peroleh dari Balai Pembibitan Unggul yang sudah bersertifikat milik pemerintah. Karena di sini kita adalah balai pembibitan sapi potong dan sapi perah. Kita biasanya membeli langsung dari Padang Atas di Sumatera Barat dan Batu Raden di Purwokerto untuk sapi perahnya. Untuk pembersihan kandang dilakukan setiap hari, setiap pagi sebelum ngasih makan itu kandang dibersihkan terlebih dahulu. Terus untuk siang dibersihkan lagi, jadi 2 kali, terutama pada sapi perah itu 2 kali. Untuk kegiatan pembersihan meliputi pembersihan lantai, terus memandikan ternak, terus menguras bak air, membersihkan tempat pakan juga. Selain membersihkan, kita juga melakukan kegiatan desinfeksi kandang, penyemprotan dengan menggunakan desinfektan. Itu kita lakukan ya 2 hari sekali kita lakukan penyemprotan dengan desinfektan. Untuk limbah kotoran langsung kita alirkan ke lahan, kita jadikan sebagai pupuk. Sisa-sisa limbah kita langsung arahkan ke lahan melalui selokan-selokan, jadi langsung dikocor istilahnya. Waktu sekalian bersihkan, otomatis kan aliran limbahnya itu langsung ke lahan. Jadi sapi-sapi di sini sebagian untuk replacement internal, artinya itu untuk menggantikan indukan yang sudah waktunya akhir.